Oke teman-teman semua, balik lagi di podcast kita, di mana kita bertemu dengan banyak entrepreneur yang inspiratif, yang dari kehidupannya kita bisa belajar banyak dan bisa kita praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita kehadiran ada seorang entrepreneur yang punya perusahaan yang kalau boleh saya cerita sekelumit nanti dia aja yang ngejelasin, tapi poinnya adalah ada banyak orang yang jualan online dibantuin sama dia. Nama perusahaannya adalah Next Commerce. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kang Oki Nugraha. Selamat datang Kang Siap. Oki. Ya, makasih. Gimana kabarnya? Kabar baik. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Hari ini izin Kang Oki kita pengen ngobrol-ngobrol. Kita pengen tahu seluk-beluk kehidupannya Kang Oki dan juga kesehariannya sebagai entrepreneur. Oke. Yang pertama, saya pengen Kang Oki nyeritain dulu apa itu Next Commerce supaya teman-teman yang ada di sana yang nonton itu akhirnya bisa tahu apa yang jadi keseharian Akang. Boleh Kang, silakan. Oke, jadi Next Commerce itu sebenarnya adalah sebuah marketing agency, walaupun sebenarnya agak nyerempet-nyerempet selling agency. Nah, sebenarnya kami itu berangkat di mana ketika saat itu Next Commerce berdiri itu kurang lebih di tahun 2020, sekitar 6 tahun yang lalu. Saat itu saya udah tahu banyak marketing agency, branding agency, dan yang dari Bandung itu keren-keren. Nah, tapi kebetulan saya melihat bahwa kejadian itu saat itu 2020 itu COVID, pandemi. Nah, ternyata banyak perusahaan-perusahaan, khususnya brand-brand lokal, yang ternyata punya masalah tentang penjualannya. Karena ya tadi, misalnya kita buka toko, apa dan sebagainya, itu ya harus tutup sementara. Nah, dari situlah terinspirasi, kayaknya kita kalau bantu brand-brand atau banyak orang untuk bisa jualan, di momen seperti ini, seharusnya banyak deh yang butuh. Oke, kalau boleh tahu Kang, saat ini ada berapa kliennya yang Akang bantu? Sekarang ini kurang lebih yang aktif untuk all service sekitar 100 brand. 100. Kalau boleh tahu mungkin ada brand-brand yang bisa di-share apa aja yang Akang tangani? Boleh, sebenarnya yang dekat dari ruang podcast ini, itu paling depan kira-kira ada 10 meter ke depan itu ada, kebetulan top 1 klien kami juga, itu Lozi Hijab. Itu bisa dicek, mungkin kalau lihat marketplace kayak Shopee, misalnya kalau saya boleh sebutin, itu top 1 untuk fashion muslim wear. Sebelum ketemu kami, mungkin belum terlalu dikenal, tapi sekarang nomor 1. Selain itu Kang? Selain itu, banyaknya mungkin di seberang, itu Jalan Trunojoyo Sultan Agung. Alhamdulillah, kayaknya hampir mayoritas brand-brand yang ada di sana itu kami yang bantu kerjain. Oke, distro-distro yang dari dulu sudah terkenal di Bandung, Akang bantuin juga berarti ya? Mulai dari yang terkenal sampai yang tidak terkenal. Contohnya, kalau yang terkenal mungkin seperti Skrimus, mungkin yang tidak terkenal dulunya, tapi kayaknya 5 tahun ke belakang sampai sekarang jadi topnya itu ada kayak Dobu Jack. Oke. Gitu. Siap. Oke, kita akan belajar dari Kang Oki tentang Next Commerce seperti apa, tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu Kang. Kang Oki sebagai foundernya Next Commerce ini, itu lahir di mana, belajar di mana, sampai akhirnya perjalanan hidupnya menghantarkan ke Next Commerce ini. Boleh nggak Kang? Diceritakan ke kita. Nama saya Oki, lengkapnya mungkin Oki Nugraha Pratama Putra. Saya orang asli Bandung, tapi memang orang tua nggak ada yang lahir di Bandung. Jadi bapak saya itu kelahiran Cianjur, dan kalau ngelihat kakek nenek dari bapak itu dari Cianjur dan nenek itu dari Ciamis. Dan kalau ibu itu lebih jauh. Ibu itu sebenarnya kakek neneknya itu dari Bangka dan dari Palembang. Dan ibu pun sebenarnya dari Bangka. Cuman beliau lulus SMA merantau ke Bandung, dan bapak juga sama lulus SMA merantau ke Bandung. Jadi saya sih asli Bandung, walaupun keluarga nggak ada yang asli Bandung. Nah, kalau ngomongin sekolah full dari sampai sekarang kuliah itu full di Bandung, Kak. SD di mana, Kang? SD saya di Kopo, kalau tahu itu ada SD Genteral Sekdas, Taman Kopo Indah. SMP di 34, Batu Nunggal. SMA? SMA saya di 18. SMA 18. Kuliah di mana, Kang? Kuliah, nah ini yang agak gimana ya? Agak seru apa nggak seru ya kalau diceritain ya? Saya kuliah sebenarnya di Telkom awalnya, MBTI, tapi maaf saya sebenarnya cukup memalukan. Karena di saat tahun ke-6 orang itu biasanya, kalau tahun ke-4 orang biasanya lulus, saya tahun ke-6 itu mengundurkan diri. Nah, dulu nggak diberesin, Kang? Nggak diberesin. Cuman memang, jadi kalau ditanya saya kisah menarik ya, sebenarnya saya melihat di usia dewasa sekarang, melihat masa muda saya rasanya cukup biasa-biasa aja, dan kayaknya ketika direnungkan itu penuh penyesalan. Kayak contoh ya saat itu,
kebetulan juga perlu kebutuhan tambahan dan sebagainya. Akhirnya saya sambil kerja, sambil usaha dan Oh, sebagainya. udah kenal uang akhirnya nggak diberesin Kang, ya? Iya, udah kenal uang, akhirnya nggak diberesin, tapi jujur sangat menyesal. Akhirnya setelah itu kuliah lagi di usia 26 apa 27. Oke. Nah, tapi saat itu saya nyari kampus yang terbaik-terbaik lah. Di Bandung udah nggak bisa nerima umur di segitu. Oke. Akhirnya saya cari kampus-kampus yang memang siap menerima, dan kebetulan saat itu juga sebenarnya karena mengundurkan diri, jadi transkrip nilai dari Telkomnya masih bisa dilanjut. Oke. Saya lanjut di Inaba, hanya setahun kuliah langsung lulus S1. Oh, karena sudah ada transfer Udah ini transfer, ya, ya. nilai. Ya, akhirnya karena, loh kok kuliah yang ini nggak kerasa, baru setahun udah langsung wisuda. Akhirnya lanjut S2 juga di sana. Oke. Gitu. Baru lulus kemarin 2020. Gitu. Dulu di Telkom angkatan berapa, Kang? 2008 masuk. Harusnya ketemu dong kita di kampus. Astagfirullahaladzim. Saya Oh, BTI angkatan 2007, Kang. Masih di Gerlong kan berarti ya? Masih STMB. Ya Allah ya Rabbi ya salam, ini orang nggak jauh. Nggak jauh. Ya mungkin karena sayanya ya tadi ya, saya jujur Kang, kuliah itu cuman di awal semester 1, semester 2. Semester 3 sama 4 udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Semester 5, semester 6 masuk lagi, 7, 8 nggak ada. Oke. Kalau saya boleh tahu, Kang, jadi sebetulnya di era itu berarti Akang sedang ada sesuatu dan banyak mencari aktivitas kerja dan uang berarti di momen-momen itu, atau gimana, Kang? Iya. Oke, boleh diceritakan nggak, Kang? Nah, sebenarnya saat itu kalau ditanya macam-macam usahanya ya sebenarnya to the point ya, apa ya, iseng-iseng aja, ada teman yang ngajak dan sebagainya, dan ternyata tahu uang, padahal nilainya sebenarnya tidak banyak. Saat itu kayak ngerasain punya penghasilan tambahan hanya 1 juta, 2 juta, maksimal 3 juta aja kayaknya sudah lumayan nih. Walaupun saat itu mungkin singkat ceritanya di 3 tahun atau 4 tahun kemudian, jadi di momen orang lulus itu saya udah punya usaha yang cukup proper, cukup oke hasilnya, tapi ternyata usianya nggak lama. Saya saat itu sempat jadi distributor, tapi tidak resmi, di salah satu brand luar yang masuk ke Indonesia. Oke. Tapi areanya sebenarnya Brandnya brand apa, Kang? boleh sebut nggak apa-apa ya? Ya terserah, Kang, ini kebijakannya di Akang. Bicola kalau tahu. Oke, tahu, Kang. Soft drink murah, saingannya Coca-Cola yang besar, ini dengan ukuran yang sama harganya bisa kurang dari setengahnya. Ya. Nah, saat itu saya distribusikan ke warung dan sebagainya. Akhirnya ada uang buat kumpul buat DP. Akhirnya kita beli Grand Max saat itu, Young Box. Terus juga akhirnya kolek investor supaya bantuin belanja barangnya. Akhirnya kita distribusikan. Di situ saat itu cukup lumayan, walaupun sebenarnya untungan distributor kan kecil ya. Saya itu bisa dapat dulu kurang lebih 1 juta sampai 1.500.000 bersihnya. Per bulan? Per hari. Oh, per hari? Nah, dari itu yang akhirnya gangguan. Goyang itu pasti buat apa kuliah gitu mungkin dulu ya, kalau misalkan udah dapat uang segitu, apa gimana, Kang? Enggak sih, sebenarnya jujur kalau sekarang di umur yang sekarang melihat, saya akan jujur kalau boleh ngelang waktu, saya akan tetap pilih untuk kuliah harus beres. Di Telkom. Biar bareng ketemu sama Kang Ibam. Oke, Kang. Ini menarik ya teman-teman semua. Kalau misalkan di podcast-podcast sebelumnya kita banyak ngobrol sama teman-teman yang datang ke sini. Memang pada akhirnya setiap orang tuh punya keunikan, punya ceritanya masing-masing. Dan ya terima kasih Kang Oki yang tadi sudah menceritakan. Ya ini kisah yang menarik ya, Kang. Nah, kalau boleh tahu ya, Kang ya. Berarti kan udah sempat dalam tanda kutip berwirausaha sejak kuliah berarti. Boleh diceritain nggak dari itu sampai akhirnya jadi Next Commerce itu ceritanya gimana, Kang? Kan berarti ada jeda lumayan panjang ya, Kang ya? Sampai 2020, artinya ada 10 tahun, 12 tahun mungkin kurang lebih dari masuk kuliah sampai dengan jadi Next Commerce itu 2020 tadi ya, Kang ya? Kan artinya ada perjalanan hidup tuh kemana aja, Kang? Boleh nggak kita tahu? Boleh. Siap. Sebenarnya macam-macam. Nah, sebenarnya juga ini kalau saya akan bukain mungkin di podcast ini ya, karena sebelumnya juga memang jarang direkam ya. Tapi jujur, yang tadi cerita indah saya bisa dapetin 1.500.000 kurang lebih setiap hari dari situ, itu tidak lama. Saya masih ingat banget di 2013 bulan Maret, kebetulan orang tua bercerai, orang tua menghibahkan rumahnya untuk saya dan adik, dan di momen itu, nggak lama dari situ, saya jual rumahnya karena buat menutupi usaha yang tadi. Ya, jadi kurang lebih usahanya pendek, nggak lama. Berapa tahun berarti ya? 2 tahunan lah ya. Jadi sebenarnya malah berakhir dengan kebangkrutan, dengan kerugian, Kang. Tapi memang saat itu saya punya
partner lah ya bisa dibilang yang memang tersangkut investasi bodong. Mungkin kalau zaman sekarang seperti pinjol kali ya. Bukan pinjol, apa? Judol kali ya. Berharap dengan investment berapa, dalam waktu singkat bisa hasil berapa gitu. Dan akhirnya dari situ cuman salahnya saya mungkin kebablasan kan tanggung jawabnya. Karena merasa modal itu dari teman-teman harus dikembalikan walaupun partner saya yang merugikan. Ya, Saya mengambil itu gitu. Akang yang mengambil take the credit, ya udah deh gue yang beresin gitu. Ya, dan itu Baik ya Bapak ya. ya harus tetap baik kan. Jadi orang kan kayaknya itu yang utama. Ya. Nah, cuman yang momen itu saat itu yang bikin saya cukup berat ya kan ya, sebelum nanti cerita yang lebih panjang. Di tahun 2013 itu ya momen dimana saya mesti mengundurkan diri, dan yang kedua adalah usaha itu udahan dengan ya dengan kerugian ratusan juta. Apa rasanya Kang di momen kayak gitu? Artinya kan mungkin kalau dalam checklist hidup ada dua hal yang sebetulnya akhirnya jadi mungkin kalau bahasa saya tidak sesuai harapan gitu ya. Gimana perasaannya waktu itu? Perasaannya sedih, berat, kecewa, dan mungkin juga depresi. Dan yang paling kelihatan sebenarnya kan, saya merasakan kebotakan dini. Di umur itu gitu. Di umur itu Kang? Ya, jadi saya ini udah botak bukan baru-baru ini, tapi sudah dari belasan tahun yang lalu. Sebelumnya nggak seperti ini berarti Kang? Enggak, gondrong. Justru saya malah punya hobi dulu main band. Dan kebetulan band yang saya sangat suka itu band Jepang, Kang. Band Jepang itu mungkin terkenal dengan rambut-rambut panjang, Harajuku, warna dan sebagainya. Seperti itulah gambaran saya sebelumnya. Oh, jadi karena stres begini ya Kang ya? Oh my God. Oke, lanjut Kang, izin. Dari kejadian tersebut, ya pasti kan ada rasa kecewa, depresi, jatuh mungkin Akang di momen itu. Artinya sampai dengan 2020 tuh masih ada jeda lagi. Mungkin ada perjuangan selanjutnya. Naik terus atau gimana Kang ceritanya Kang? Nah, sebenarnya mungkin sebelum akhirnya ada usaha atau kerjaan berikutnya, itu ada momen depresi dulu kan. Akhirnya merenung apa dan sebagainya, saya salah di mana dan sebagainya, dan kenapa saya seperti ini. Apakah hidup saya sudah berakhir di saat itu? Saat itu saya merasa iya tapi enggak deh kayaknya. Tetap ada perlawanan dalam diri. Nah akhirnya mungkin saya sekitar 6 bulan atau mungkin hampir 1 tahun hanya di rumah. Hanya di rumah. Ini rumahnya udah dijual tapi apa udah ada tempat lagi berarti Kang? Kebetulan ketika orang tua bercerai, saya itu sudah tinggal sama adiknya bapak atau om sama tante gitu. Tapi mereka itu juga orang tua yang luar biasa untuk saya. Ya tidak jadi masalah gitu. Memang itu tahu momennya, tahu apa adanya. Lagi fase yang memang. Lagi fasenya. Memang kalau marah iya ada marah. Kenapa sampai begini dan sebagainya. Tapi ya udah ini prosesnya diterima. Jadi saya juga sebenarnya alhamdulillah punya om dan tante atau punya ayah ibu kedua yang sangat suportif sebenarnya. Nah setelah itu setahun berlalu setelah kejadian itu kurang lebihnya akhirnya memulai usaha kembali kan. Memulai usaha kembali. Urusan yang sebelumnya atau usaha baru lagi Kang? Usaha baru lagi. Jenisnya masih sama retail atau enggak? Sebenarnya mencari, tapi ternyata tidak langsung menemukan. Tidak langsung menemukan. Artinya ada beberapa yang dicoba Kang? Iya ada beberapa. Bahkan saya sebenarnya starting macam-macam Kang. Maksudnya saat itu saya pernah momen kalau Akang tahu, dulu kan sempat rame-rame juga tuh yang jualan keripik, ada Maici, ada apa Kang Reza. Sempat juga sebenarnya juga kenal sama Kang Jody, jualan kuenya dan sebagainya. Tapi mungkin agak jauh ya, saya di tahap reseller aja gitu. Nah, coba-coba macam-macam. Cuman ada momen saat itu di mana lagi rame-ramenya itu apa ya namanya ya? Kayak taksi online. Tapi sebenarnya sebelum taksi online saya sudah mencoba untuk jadi driver kan. Jadi jadi driver, tapi driver yang memang sekaligus merangkap kayak tour guide lah sebenarnya, driver tapi merangkap tour guide. Nah, areanya itu dekat-dekat sini aja antara Ciwidey apa Palembang, tapi kebanyakan tamu-tamunya itu datangnya dari luar negeri. Kebetulan saya dibantu sama salah satu teman saya yang sebenarnya aktif juga di HIPMI dulu, tapi sekarang saya belum ketemu lagi. Nah, ada kalau misalnya tahu Aldi Febrian, driver BDG dulu. Oh, Aldi Febrian Mahabian. Iya, betul. Itu juga sahabat saya. Nah, itu sahabat saya dulu. Ya Allah. 2008 gitu. Iya. Nah, itu salah satu orang yang bantu saya. Ya saya starting dari situ lah. Pada masanya driver Bandung itu menyediakan mobil-mobil rental dengan driver cowok-cowok baju rapih, kurang lebih begitu. Nah, itu salah satunya saya. Oh, alah. Beneran. Ya Allah. Nah, dari situ akhirnya kekumpul apa dan sebagainya, ya beli mobil dan sebagainya. Waktu itu berarti memang akhirnya diajak
kerja bareng apa gimana Kang sampai? Kebetulan saya sudah memulai duluan. Mobil sendiri? Mobil nyicil ya. Oh, mobil nyicil. Iya, mobil nyicil. Kenapa kepikirannya akhirnya jadi ya udah jadi driver dulu aja lah, kan opsi banyak gitu sebetulnya. Sebenarnya Dan sih dan jadi driver itu nggak jadi pilihan banyak orang sebetulnya, kenapa Kang? kebetulan sudah dibeli sebelum kejadian yang tutup sebelumnya itu gitu. aset satu-satunya yang tersisa lah kurang lebih gitu Kang. Iya, Oke. gitu. Nah, dari situ apa namanya? Akhirnya berjalan dan sebegitu, walaupun kan order nggak selalu ada. Iya, iya. Dan momen saat itu kenahan teman itu di taksi online sebenarnya. Iya. Walaupun juga kalau dihitung-hitung ternyata nggak kehantam-hantam sih, hanya dipikiran aja kehantam. Tapi ternyata secara bisnis nggak juga saat itu. Iya, iya. Nah, akhirnya juga sempat shifting. Yang tadinya menerima tour dan sebagainya kan itu hanya weekend ya Kang ya. Iya. Nah, akhirnya dari situ kita juga jadikan armada tersebut jalan taksi online juga. Saat itu momennya masih Uber Kang. Grab dan yang lain itu Iya, belum Uber. ada. Itu Uber Dan dulu. bayarnya masih pakai kartu kredit Iya. di awal. Dan itu di awal tuh uangnya bagus Kang. Iya, karena tarifnya memang juga bagus itu. Iya. Kita ada beberapa yang satu mobil tuh bisa pulang bersih 500.000 saat itu. Sehari. Nah, ya di situ udah cukup momen yang oke. Nah, dari situ tapi nggak lama kemudian ya tadi ya rame dan sebagainya, akhirnya untung semua kebagi dan sebagainya. Nah, tapi ada momen di mana itu kayaknya jadi perubahan hidup saya. Nah, perubahan hidup saya yang saya nggak tahu, maksudnya yang saya nggak tahu itu akan merubah hidup saya apa enggak. Nah, saya ada ingat banget momen saya cuci mobil depan rumah. Mhm. Saya yang nyuci. Dan saya ketemu teman kuliah saya lewat. Kebetulan teman kuliah saya udah cukup sukses lah saya bilang. Anak Telkom juga. Nah, dia ngajakin, mau nggak bantu saya di perusahaan baru saya? Dia baru bikin perusahaan. Dia baru nambah perusahaan, iya. Nambah perusahaan. Iya, dan saat itu adalah kerjaannya adalah dia bantu gimana ya? Dia bantu marketing agency, dia bikin marketing agency tapi basisnya itu reseller, basisnya itu jadi penjualannya seperti itulah gitu. Itu ketemu nggak sengaja atau emang disamper Kang? Nggak sengaja, saya kan lagi cuci Aneh mobil. banget. Datang lagi cuci mobil nggak sengaja ketemu terus saya bantuin saya aja lah gitu. Memang kita cukup dekat saat itu. Oke. Saya juga sempat bantu. Jadi yang tadi saya sempat cerita saya bantu jualan keripik Iya, iya. itu punya beliau. Oke. Saya pernah bantu jualan herbal juga itu Iya. dari beliau. Iya. Cuman memang di saat dulu awalnya saya di tempat kuliah. Jadi Oke. semester kedua kenalnya. Iya. Dari situ berarti kan kurang lebih kan 2008 nih. Ketemu 2016 itu sebenarnya kan. Iya. Karena kan tadi fasenya yang mobil dulu tuh 2016. Berarti kan kurang lebih sudah kenal sekitar 8 tahun. Iya. Tapi memang ketika saya momen drop out dan sebagainya atau mengundurkan diri itu ya nggak ketemu lagi. Nah, di situ lagi cuci mobil, ngobrol, ya saya lagi nyari nih kontrakan deket sini. Siapa tuh bisa bantu. Ya udah akhirnya saya bantu dan sebagainya. Dan akhirnya saya ditawarin, mau nggak jadi CEO di perusahaan saya? Walaupun sebenarnya perusahaannya kecil. Dan jujur, tawarannya nggak besar kan. Oke. Saya cuma bisa ngasih gaji berapa? 2 juta atau 3 juta dulu sebulan. Buat saya nggak lihat uangnya saat itu. Saya jalan dulu aja. Saya mau buka peluang. Tahun berapa itu Kang? 2016. Oke. 2016 dan akhirnya di situ saya nggak lama Kang, paling cuma setahunan kalau saya nggak salah. Karena ternyata ternyata tidak cocok lah gitu. Nah, tapi dari situ ternyata ada hal-hal lainnya. Maksudnya hal-hal lainnya adalah, oh ternyata saya jadi kenal ini, kenal itu, kenal ini dan sebagainya. Oke. Walaupun juga seizin beliau yang Partner. ngajak, saya izin partner. Saya diajak di sini. Jadi yang tadinya dari agensi tadi, akhirnya malah saya jadi kerja di bawah, di kliennya. Oh, kerja di klien. Ya, Jualan retail. jualan retail. Oke. Nah, kebetulan saya ditawarin karena saya punya pengalaman yang tadi. Saya distribusikan minuman bersoda tadi. Dan akhirnya kebetulan ada partner, ada klien lah dulunya kalau dari agensi tersebut. Tapi dia ngajakin berpartner. Mau nggak jadi partner saya kasih saham, kamu jalanin ya. Oke. Nah, akhirnya saya jalanin itu dan partner itu dapat brand dari Malaysia namanya Good Virtus Co sama Bad Lab. Saya sebutin aja. Sekarang kayaknya masih ada di Guardian, Junction dan sebagainya. Dan itu saya memulainya kurang lebih pencapaian besarnya di situ. Oke. Jadi sebenarnya bisnis bertumbuh, Kang. Dari yang tadinya datang ke saya dus-dusan, gimana caranya saya bisa jual ini dalam waktu cepat, dan saya tidak terpikirkan bahwa kita akan jadi distributor besar saat itu, tapi mimpi besar dan
saya udah ngerasa saya udah drop di bawah nih. Udah kayaknya udah nggak ada Nggak ada cara lain. nggak ada cara lain dan nggak bisa lebih jatuh lagi. Apalagi yang mau saya hilangkan gitu. Iya, iya. Apalagi yang mau saya kehilangan. Akhirnya dari situ 3 tahun kemudian tadi dari yang tadinya kita jual 1 botol, akhirnya kita bisa import kontaineran dan akhirnya masuk ke Guardian dan sebagainya. Kurang lebih kita distribusikan ke 500 toko. Nah, Kang, berarti dari titik itu belum sampai Nextcomers ya, Kang ya? Masih Belum. ada lanjutannya lagi. Nah, ada. Kemana itu, Kang, abis itu? Nah, tapi sebelum itu saya mau cerita adalah, alhamdulillahnya setiap bisnis yang dibangun itu entah kenapa menurut saya itu tidak ada yang gagal. Walaupun tadi berakhir dengan akhirnya jual rumah orang tua, tapi sebenarnya perusahaan bertumbuh. Hanya karena salah itu, ya jadinya bubar. Ya, ya, ya. Terus juga yang terakhir yang saya sempat ceritakan adalah distributor personal care nih, produk dari Malaysia. Ya. Bertumbuh kan sampai jadi distribusi ke 500 toko, omset juga jadi besar dan sebagainya. Nah, tapi kenapa jadi ada Nextcomers? Nah, sebenarnya entah kenapa saya ketemu dengan partner yang one prestasi lah, Kang. Yang one prestasi dan akhirnya saya ingat banget tanggalnya itu di Desember 2019. Ya udah saya memutuskan untuk saya nggak lanjut, saya udahan. Oke. Karena one prestasi yang saya harapkan membangun ini dan itu memang terbangun, fisiknya ada nyata, bisnisnya bertumbuh, tapi ternyata yang nyata masuk pribadinya nggak. Akhirnya saya memutuskan untuk exit. Dari situ saya exit dan gegabahnya saya adalah kok saya exit ya dengan tidak mempersiapkan apa-apa ya. Lagi mana dia exit aja begitu ya? Kirain udah nyiapin, Kang, karena yang sebelumnya kan ya ada aset yang akhirnya bisa dipakai untuk jadi driver lah. Kalau ini berarti belum nyiapin waktu itu? Nggak ada. Exit aja pokoknya? Exit. Karena bete pokoknya, exit gitu? Exit, walaupun ya ngantongin uang sih saat itu kalau saya totalin berapa ya? Kayaknya 33 juta dulu kayaknya. Waduh. Padahal usaha miliaran ya. Deg-degan ya? Nah, tapi entah kenapa dari situ saya cuma nganggur kayak 2 minggu apa 1 bulan. Dari situ saya diterima kerja bantuin teman saya yang jadi direktur pemasaran di distributor es krim Nestle. Oke. Saya bantu dan sebagainya, saya kerja dan sebagainya, cuman mungkin belum rezekinya apa gimana, ketemu sama pandemi, dan yang tugasnya itu nambah-nambah titik distribusi. Jadi nggak bisa terlaksana? Jadi nggak bisa. Saya kayaknya ada momen 3 bulan terakhir sebelum akhirnya saya memutuskan untuk tidak lanjut kerja, karena kerja saya adalah diam di gudang. Karena nggak ada yang bisa keluar juga barangnya? Nggak ada yang bisa keluar juga. Dan di situ momennya jujur saya nggak enak, saya ngerasa nggak perform, apalagi saya merasa saya juga diajak, dibantu gitu posisinya, karena sebenarnya tadinya mau bisnis bareng dengan beliau itu. Kita coba bisnis baru, nanti kita produk kita cari, tapi dia minta tolong untuk bantu saya di situ. Tapi karena pandemi, akhirnya ya udah akhirnya saya udahan. Karena saya nggak enak nerima gaji buta dalam 3 bulan. Nggak deh kayaknya ini, saya nggak mau. Saya prefer, tapi saya tetap akan support beliau saat itu. Tapi kayaknya kalau saya nerima gajinya saya nggak bisa. Ya padahal butuh nih, tapi entahlah. Tapi nggak itu. Nah akhirnya saya udahan di bulan Juni apa Juli saya lupa. Nah tapi singkat cerita, akhirnya ketemu inspirasi saya adalah karena saat itu ketika saya membangun yang distributor personal care, kita itu suka pakai agency kan, suka pakai marketing agency. Nah, ada yang personal, ada yang memang perusahaan. Nah, di momen itu entah kenapa saya kepikiran nama itu. Saya sebutin aja namanya, itu Andre. Nah, Andre ini sekarang sebenarnya jadi partner di Nextcomers. Kita berdua saat ini, tapi momennya tidak langsung berdua, Kang. Saya akan ceritain. Jadi saat itu, ketika saya sudah udahan nih di distributor es krim Nestle Jawa Barat itu, saya udahan, kepikiran Andre, saya temuin Andre. Kayaknya saya pengen bikin agensi yang gini deh. Dan kebetulan juga entah kenapa saya keluar dari Nestle itu emang ada beberapa perusahaan yang pengen dibantu sama saya. Minta tolong untuk akhirnya dibantuin penjualannya. Iya, waktu itu ada sekitar, memang macam-macam sih Kang, bukan brand-brand gede lah gitu. Kalau sebelumnya kan Bicola kan cukup kedengeran dari Peru, Nestle es krim itu pabrik di Malaysia, Nestle lagi brandnya. Terus yang ketiga yang tadi personal care itu Good Virtus sama Bad Lab juga cukup besar di Malaysianya. Nah, ini yang minta tolong tuh brand-brand lokal. Ada kopi, ada beras, bahkan beras organik. Pokoknya macam-macam. Nah, jadi di situ saya sebenarnya sudah punya klien.
Nah, saya pengen ajak Andre karena saat itu juga Andre itu bantu saya di personal care dan saya tuh tahu beliau itu udah bantu banyak brand dan yang paling saya bantu paling inget banget itu adalah dia tuh bantu Brodo Oke. dan banyak ex Brodo itu akhirnya jadi orang-orang besar. Oke. Bahkan agensi di Bandung pun juga Banyak orang-orang yang Brodo. alumni dari Brodo. Ya. Nah, dari situ akhirnya saya ketemu. Tapi ternyata yang saya lucu adalah saya pengen bikin agensi. Ketika saya ketemu, yang setahu saya Andre itu sendiri belum punya perusahaan, ternyata sudah bersama orang lain. Oke. Nah, di momen itu entah kenapa karena rasanya ini entah dari mana saya punya pemikiran seperti itu ya, pengen bareng sama Andre dan sejauh ini kenal juga memang orangnya baik dan sebagainya. Saya menemukan hal yang rasanya tidak ditemukan sama orang lain di partner-partner sebelumnya. Makanya saya ada kepikirannya dia gitu. Tapi ternyata sudah dengan orang lain, saya nggak jadi masalah untuk saya bantu dia. Singkat cerita Kang, kita nggak ada gimana-gimana, nggak ada konflik yang kita bangun apa dan sebagainya. Cuman entah kenapa ternyata beda visi lah antara partner sebelumnya. Dan akhirnya singkat cerita, saya akhirnya berdua Sampai sekarang. sampai sekarang. Dan yang dulu pencapaian besar memang tidak besar dapatnya, tapi bisnisnya besar. Yang sekarang rasanya memang bertumbuh dari kecil, alhamdulillah juga sekarang semakin besar. Tapi itu terasa kan, Oke. karena mungkin ya ketemu partner yang mungkin ya sudah jodohnya gitu. Ini sudah 6 tahun nih berarti bersama, nggak gimana-gimana gitu. Beda lah kalau dibanding tahun-tahun yang tadi saya di awal cerita. Ya. Kang, kalau misalkan tadi kita ngamatin dari cerita Akang, sebetulnya Akang adalah orang yang seperti gini ya, kalau bahasa saya, punya prinsip dan senang untuk membuat keputusan berani, kurang lebih gitu Kang. Ya. Nah, boleh nggak sih Akang ceritakan sebetulnya ini dapatnya dari mana Kang? Karena kan banyak orang, mungkin apalagi kalau misalkan kita bicara karakteristik orang Sunda gitu ya, nggak berani ngambil keputusan. Kagok, mempersilahkan orang untuk ke depan duluan, kurang lebih gitu kan. Karakteristik kita di Sunda tuh gitu ya. Nah, tapi Kang Oki adalah orang dengan karakteristik yang ya udah, saya tahu apa yang saya inginkan, saya tahu mana yang mungkin saya rasa benar dan enggak, dan ya terlepas dari nyiapin atau nggak nyiapin, Kang Oki bikin keputusan. Ini dapetnya dari mana Kang? Kang jujur, saya to the point di acara ini saya belak-belakan. Saya nggak ngerasa orang yang karena saya suka baca ini, karena saya ini dan itu. Jujur saya merasa rasanya saya orang biasa pada umumnya deh. Jadi kalau ditanya inspirasi datang dari mana, mungkin dari aktivitas sehari-hari. Kayak contoh Kang, karena mungkin kita karena umur dekat, jadi kita mungkin merasakan hal yang sama. Saya tuh orang yang tiap minggu pagi dulu ketika kecil itu nungguin Digimon. Oke. Tiap sore saya nungguin Global TV, ada Naruto dan sebagainya. Nah, tapi entah kenapa, Kang, hal itu meresap yang baik-baiknya ke saya. Kayak contoh, ketika nggak tahu deh kalau saya cerita film atau aman ya. Setiap orang tuh punya latar belakang dengan kondisinya masing-masing dan ya bisa dari mana aja Kang. Oke. Yang pertama mungkin yang paling awal Digimon nih Kang. Ya Digimon kan sebenarnya orang-orang terpilih lah ya, orang-orang terpilih yang cinta dengan lingkungan, punya semangat bagus dan sebagainya. Ketika akhirnya dunia itu rusak, terkhususnya dunia digital karena ada virus, karena ada orang-orang yang memang merusak dan sebagainya, ya mereka siap untuk melakukan perubahan, mereka siap untuk memperbaiki itu semua. Dan memang ada konflik nih dalam timnya. Misalnya ketika Taichi dengan Yamato yang tidak sevisi dan sebagainya, ada proses yang dilewati dan sebagainya. Tapi entah kenapa di akhir cerita Kang, akhirnya kan bersama. Akhirnya dengan segala perselisihan dan sebagainya, akhirnya tetap kompak akhirnya dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dunia digital baik-baik saja. Ya walaupun ternyata ada Digimon 2, Digimon 3 dan sebagainya ya. Lanjut lagi ceritanya. Berkembang lagi. Terus juga kalau misalnya lanjut ke yang lebih dewasa, saya nonton mungkin sekitar SMP kali ya. Naruto, kan tadi Digimon SD tuh. Naruto juga sama kan, gimana sih si Sasuke itu segitu menyebalkan ya. Sudah punya seorang yang sangat, walaupun ya keluarga kan pada nggak ada tuh. Tapi punya satu orang yang memperhatikan dia, si Naruto, yang sebenarnya juga sama-sama nggak punya orang yang support dia. Ya tapi kan segitunya ternyata, dan pada akhirnya kan singkat cerita kalau ngikutin, akhirnya kan mereka bersama gitu. Ketika Naruto jadi Hokage, Sasuke kan jadi Shadow Hokage-nya. Nah saya rasa jadi maksudnya walaupun ternyata ada konflik, ada
ada misalnya tadi ya saya dengan partner ada masalah dan sebagainya, ya oke itu saat itu cerita saat itu. Tapi saya rasa kalau kita tetap punya semangat baik, punya niat baik, tulus dalam hidup ini memang kita ya hidup ini memang untuk apa ya? Ini cumanlah hidup lah gitu ya. Apa yang kita lakukan nanti kan penilaian nanti di akhirat. Nah, saya rasa itu yang dalam buat saya dan itu yang berusaha bagaimana caranya saya harus tetap baik gitu. Dan saya tetap harus melakukan yang terbaik gitu. Dan saya sudah melakukan banyak kesalahan. Masa iya sih mau seterusnya melakukan banyak kesalahan? Ya. Ini menarik ya teman-teman semua, karena nggak banyak dari kita yang akhirnya benar-benar bisa belajar dari sesuatu yang mungkin ya kayak nonton itu kan sebetulnya mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan, tapi Ya. buat sebagian orang ini hanya hiburan aja. Karaoke ini jadi salah satu contoh bahwa ya pada akhirnya inspirasi itu bisa didapat dari mana aja, belajar itu bisa dapat dari mana aja, dan tugas kita sebagai manusia ya memastikan bahwa kita berpikir benar dan mensaripatikan itu jadi kebijaksanaan hidup. Ya. Tapi bener begitu atau ada kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi sehingga akhirnya misalkan ya udah deh mulai saat ini karena gue dijahatin terus gue jadi pokoknya jadi orang yang berprinsip dan tegas. Ada kejadian begitu atau sebetulnya murni dari yang tadi, Kang? Sebenarnya ada, tapi tetap aja berubah, Kang. Maksudnya tetap kembali kayak contoh gini. Oke. Kepikiran nggak sih untuk membalas dendam misalnya untuk masalah kan itu udah dibangun dan sebagainya. Iya. Kalau ditanya berpikir, saya jawab jujur, ada Kang kepikiran. Tapi ternyata Namanya manusia. manusia. Pasti ada. Tapi ternyata contoh nih, misalnya di perusahaan sebelumnya partner saya merugikan. Bukan merugikan lah. Beliau menguntungkan dirinya sendiri lah, tapi merugikan partnernya. Nah, ternyata menurut saya, kalaupun saya ngomongin ini harus membalas gitu ya, kayaknya dengan saya lebih sukses dari pencapaian saya sebelumnya, kayaknya itu udah cukup deh. Dan kalau lupa mah enggak, tapi entah kenapa saya move on terus Kang. Oke. Jadi ya berlanjut lah gitu. Ada value yang didapat dari keluarga misalkan gitu, Kang, atau lingkungan gitu? Value ada. Kebetulan tadi saya cerita orang tua bercerai, dan bahkan saya ada momen di mana umur 1 tahun sudah sama orang lain katanya, ya tadi om dan tante saya, tapi momen di umur SD itu sempat balik, tapi nggak lama ya bercerai kembali dan akhirnya kembali lagi sama ayah dan ibu atau om dan tante. Nah, saya merasa bahwa ini orang tua saya ini ya khususnya tadi ya om sama tante saya ini dia siap untuk menerima saya. Jadi saya kalau melihat merenung ya Kang ya, dan salahnya saya mungkin kenapa nggak saya cari tahu lebih awal ya. Kalau saya tahu ini lebih awal, saya akan mengusahakan untuk tidak pernah jadi orang yang mengecewakan. Karena bagi saya contoh tadi saya drop out dan sebagainya, buat saya itu salah satu hal yang mengecewakan. Saya mengecewakan gitu Kang. Artinya Kang Oki kalau misalkan mungkin bahasa kita ya, beberapa kali ada kejadian-kejadian yang mungkin mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebagian besar orang mungkin merasa hidupnya ya udahlah ya, mungkin saya nggak bisa meraih sesuatu yang tinggi, jadi mungkin udah capek lah untuk berjuang. Kenapa Kang Oki akhirnya tetap mau berjuang sampai di titik sekarang? Dan ya salah satunya tadi, jadi saya punya om atau ayah kandung, bukan ayah kandung, tapi itu bagi saya itu role model ayah saya, yang walaupun saya baru tahu ceritanya belakangan. Beliau itu tadinya perokok berat, bahkan mungkin juga minum dan sebagainya, tapi ketika diminta tolong untuk ngasuh saya, beliau itu benar-benar meninggalkan itu semua. Dan itu secara lifestyle. Karena ternyata saya nggak tahu, dari saya kecil sampai saya besar, saya nggak tahu bahwa ayah saya atau om saya itu perokok, peminum, dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi saya tahu dari teman-temannya ketika saya di usia dewasa. Lalu yang kedua, karirnya itu bukan karena mapan dulu, karena hebat dulu, baru akhirnya menerima untuk udah ngasuh saya. Nah, tapi ternyata adalah, ya mungkin saat itu momen, ya care aja, kepedulian aja, atau memang sudah rezekinya bagaimana. Dan ketika ngambil keputusan, Kang, itu, maksudnya ketika menerima saya untuk jadi anak angkatnya gitu, karirnya tuh melesat, Kang. Yang tadinya setahu saya, itu bahkan sebenarnya anak SMA 5 juga, Kang. Bahkan sekolah itu juga tinggalnya itu di garasi temennya. Terus ketika menikah itu, saat itu masih jadi tim dari salah satu pengrajin kuningan di Bandung. Jadi karirnya biasa aja. Tapi entah kenapa saat itu
berjuang, nerima dan sebagainya, dan karirnya melesat, Kang. Oke. Dan terakhir itu jadi salah satu yang cukup bergengsi lah gitu jabatannya jadi beliau tuh jadi script director di Indosiar. Oke. Jadi pelajaran terbesarnya adalah ya kalau ada orang melakukan kebaikan, insya Allah diganjar dengan hal yang lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Soal next commerce, akhirnya bikin berdua, memulainya gimana? Karena kan pasti kalau bikin bisnis baru lagi dari nol lagi, nggak mudah lah untuk memulai sesuatu dari nol lagi. Ya. Gimana ceritanya? Nah, memang bisnisnya dari nol, tapi kan ternyata kita punya reputasi. Jadi maksudnya kayak contoh, saya tadi cerita bahwa ketika ketika orang tahu saya nganggur, tidak di perusahaan sebelumnya yang Nestle itu, yang es krim distributor itu, orang langsung merapat. Saya ada brand ini, pengen dibantu. Walaupun saat itu belum agency kan konsepnya. Oke. Mereka yang nawarin ini posisinya pengen saya jadi CEO di masing-masing perusahaan itu. Nah terus yang kedua, partner saya Andre, udah banyak juga Kang brand-brand, dia punya reputasi ya tadi cerita dari awal Brodo, Reclass, TVF dan sebagainya, jadi udah punya reputasi. Ketika kita memulai memang bisnisnya dari awal, tapi kan ternyata reputasi kita selagi kita jaga mah itu tidak ada terus Kang ceritanya. Nah dari situ entah kenapa ya ada aja Kang kemudahannya. Walaupun mudah, akhirnya kita mulai, saya masih ingat banget kalau saya nggak salah, kita starting dengan 4 brand Kang. 4 brand? Itu ada dari Akang sama dari partner berarti ya? Enggak, kebetulan yang 4 itu udah datangnya dari partner. Oke. Belum cerita yang masuk, jadi pas momen saya bareng itu Udah ada 4. 4. Nah, saya bisa ceritain sekarang, 4 itu saya masih ingat brandnya apa aja. Tuh. 1 Double Jack, Oke. yang 2 Kremlin, yang Oke. ketiga TVF, yang 4 Reclass. Oke. Nah, alhamdulillah 4-4-nya berhasil Kang. Yang Reclass sama TVF dijual memang, jadi exit dengan valuasi besar, dijual ke owner yang baru, kebetulan anak Telkom juga. Buset. Anak Telkom mulu dari tadi yang disebut ya? Terus yang kedua, Nggak jauh-jauh berarti lingkarannya. yang belinya. Beli ya? Ya maksudnya masih di lingkaran Telkom juga berarti? Iya, Hi-Fast, Ahmad Al-Khatiri kalau tahu. Oke. Oh, itu seangkatan saya. Iya, saya kenalnya dulu zaman Embun. Aduh ya Allah, embun jauh banget. Nah, Lanjut lagi ya? yang sekarang yang 2 itu yang dulu tadi dari awal yang 2 itu Double Jack dan Kremlin. Double Jack kurang lebih sekarang di Fashion Pria kalau dilihat di Shopee atau dilihat di marketplace yang lain itu sekarang kalau nggak nomor 1 nomor 2 gitu. Lalu yang Kremlin ini brand yang cukup keren juga. Padahal dulu saat ketemu itu Kang Asep ownernya itu masih konveksi, belum ada brandnya, tapi pengen bikin brand. Akhirnya singkat cerita ya sekarang dari yang tadinya belum tahu brand apa, sekarang udah jadi brand yang cukup keren. Kolaborasi dengan di mana-mana, toko juga ada di mana-mana, dan omset juga bagus. Gitu. Oke. Dan mungkin karena sudah punya pengalaman sebelumnya, baik itu partner dan juga Kang Oki, sebetulnya dijalaninya smooth aja lah ya? Smooth aja. Atau sebetulnya ada challenge Kang yang terjadi di Next Commerce ini? Challenge itu kebetulan saya tuh tipe yang mirip-mirip lah. Jadi sama Andre tuh kayaknya saling melengkapi sama partner itu. Kita tuh katanya punya service nih di agency. Tapi kok yang ditawarin segalanya sih yang dikerjain. Jadi kadang beberapa orang juga ngomong, kalian itu bener agency perusahaan. Kok semuanya dikerjain? Kok kayak yayasan? Definisi kayak yayasan tuh berarti apa aja yang dikerjain? Contoh nih. 1. Kan kita di awal memulai dengan service digital marketing, advertising lah, ads lah. Kita memulai dengan Meta, kita memulai dengan, pokoknya yang awal-awal belum zaman marketplace kan. Walaupun marketplace-nya udah ada. Tapi saya ngelihat kayaknya ini sayang deh kalau kita melewatkan marketplace. Kita yang minta ngajak untuk brand-brand itu jualan di marketplace. Beberapa brand ada yang gengsi, ada yang ngelihat laris dulu, rame dulu baru jualan di marketplace. Nah, tapi kita tuh ngelihatnya ini harus deh buat. Bahkan beberapa juga ada yang kayak, Kang, Teh, Punten, kayaknya menurut kita brand Akang perlu juga deh ngeluarin produk-produk ini dengan harga segini dan sebagainya. Bahkan dikasih rekomendasi juga? Iya. Oke. Gitu, tapi saya ngerasa dengan kepedulian itu, dengan kita memang turun, benar-benar punya persepsi seperti brand owner-nya juga, saya ngerasa itu yang akhirnya memudahkan kita, membantu kita mencapai ke posisi yang sekarang. Oke, kalau ditanya layanannya berarti 1, digital advertising berarti ya Kang ya? Yang utama itu. 2. Kalau yang kedua sekarang juga ada pembuatan konten, 3. live stream. Terus yang sebenarnya ada banyak. Yang keempat juga sekarang ada kayak merchandising, model stock plan gitu kan. Jadi kan sebenarnya kita juga tadinya nggak fokus ke fashion, tapi ternyata kurang lebih 85%, 90% itu kliennya fashion semua. Kita juga dapat top penghargaan sebagai agensi nomor 1 untuk fashion. Itu yang ngasih TikTok Indonesia.
Terus juga dari situ akhirnya kita banyak hal yang turunan-turunan mendukung bisnis fashion. Ya tadi kita coba buat aplikasi, kita juga sekarang lagi develop Kang, walaupun ini belum launch, tapi ya semoga didoakan berhasil. Itu kita lagi bikin turunan-turunan diperbantukan dengan AI untuk membantu para business owner. Terkhususnya yang butuh di fashion. Kayak contoh, kita udah punya nih data-data bahwa stok itu harus seperti ini, mulai dari stok bahan sampai stok jadi dan sebagainya. Kita coba adaptasi dengan AI. Nanti jadi brand owner itu nggak harus selalu mikirin terus sampai ke bawah. Kita siapin lah modul-modulnya. Udah disiapin, jadi Bapak tinggal nyiapin barangnya aja lah kasarnya begitu. Ya, gitu. Hitungannya udah kita kerjain. Untuk sesuatu yang dimulai dari jualan distributor Bicola, kemudian jadi driver, berarti canggih banget ya sampai detik ini. Tepuk tangan lu teman-teman semua, luar biasa. Gitu. Oke Kang, tadi sempat nyebutin soal dapat penghargaan dari TikTok Kang. Ya. Kalau boleh tahu Nextcomers pencapaiannya sampai dengan sekarang tuh udah apa aja berarti Kang? Sebenarnya kita kalau secara agency kita tuh top 10 Kang. Top 10? Untuk performance tapi ya. Oke. Jadi untuk sales lah, jadi kejarannya tuh omset. Oke. Kita tuh top 10. Oke. Naik turun sih memang kita udah pernah momen di nomor 1, 2, 3 memang kita belum pernah. Paling tinggi itu top 4. Tapi top 10 pokoknya. Tapi top 10 tuh selalu masuk. Sudah 2 tahun mau 3 tahun berturut-turut Oke. ini. Tapi kalau kita cerita fashion cluster, jadi di fashion kayaknya udah 2 tahun lebih pun juga kita nomor 1 terus. Dan apa namanya? Ya mungkin karena kliennya juga memang banyaknya fashion ya. Dan yang jadi kebanggaan buat kami, dan ini juga diapresiasi oleh banyak platform, ya terkhusus tadi ya dari TikTok, itu versinya mereka. Brand-brand yang join dikerjasama dengan Nextcomers, itu TikTok tuh nggak melihat brand itu sebelumnya. Jadi rasanya itu bukan brand besar. Tiba-tiba bisa naik. Tiba-tiba naik. Oke. Yang jadi pertanyaan Kang, gimana rasanya setelah melalui si perjalanan yang tadi dapet nih kita semua ceritanya, sampai akhirnya sekarang bisa jadi top 10 dari TikTok Shop Partner begitu ya? Iya. Dapat penghargaan itu gimana rasanya? Ya rasanya happy. Tapi nggak gimana-gimana. Gimana happy aja kan? Happy gimana? Kebayang nggak Kang pernah kebayang nggak bisa sampai di titik ini gitu? Jujur nggak? Jujur nggak? Maksudnya gini, ketika saya memulai bisnis itu, yang saya harapkan berhasil ya bisa ini dan itu gitu. Penghargaannya saya nggak pikirin. Tapi maksudnya mencapai ini dan itu. Nah tapi sebenarnya kalau saya cerita sekarang memang iya oke. Tapi ternyata ketika kita tahu lebih banyak, kita tahu market lebih luas dan sebagainya, ternyata pencapaian ini belum ada apa-apanya Kang. Oke. Jadi ketika kami, kan kalau di TikTok ini saya cerita, kita tiap tahun itu pasti diundang Kang. Memang nggak diundang sedunia ya Kang, kita diundang itu kalau Indonesia tuh diundang minimal kumpul tuh Asia Tenggara. Asia Tenggara. Nah, saya sedikit cerita aja Kang ya. Topnya setahu saya ini, datanya terupdate di tahun kemarin ya, jadi kalau ini lihat podcastnya di kapan, itu datanya bisa berbeda. Tapi saat ini, itu top TikTok agency atau agency performance di Indonesia, di TikTok khususnya platformnya, itu spend-nya itu di $40 juta kan. Nah, dan itu top satunya. Dan kita kalau saingan sama Vietnam, itu top 10-nya, rata-ratanya 50 juta spend iklannya. Dolar, bukan 50 juta rupiah. Yang top 1 di Indonesia, ternyata hanya average di Vietnam. Dan ternyata ketika saya dibukakan data, Kang, saya dibukain data itu Januari 2026 kemarin, kita dikumpulin di Singapura dengan agensi Asia Tenggara. Tahu nggak, Kang? Bedanya omset Indonesia dengan omset Vietnam, itu 10 kali lipat. Jadi oke, kita happy, bisa berbangga sedikit di Indonesia. Tapi ada yang sebetulnya lebih besar lagi. Dan jauh lebih besar. Oke, kita tanya dulu yang pertama, Kang. Ya. Akang banyak jatuh bangun. Ya. Sampai akhirnya bisa di titik sekarang. Ya. Ada misi apa yang membuat Akang tetap bertahan? Atau ada sesuatu yang memang Akang sedang coba lakukan? Atau mungkin, saya nggak tahu ya, Akang coba buktikan sampai akhirnya bisa sampai di titik sekarang. Ada sesuatu nggak yang memang pengen Akang achieve gitu? Apa yang bisa membuat Akang bertahan? Ini kan ya pertanyaannya mungkin rada lebar ya, karena wah bisa sampai di titik ini gokil sih Kang. Tapi apa yang membuat Akang terus bertahan dan mau terus ngelangkah itu apa? Ya. Tadi kan kalau ngulang lagi ke awal yang pertanyaan yang cukup personal saya bukain di sini bahwa saya punya banyak kesalahan, saya punya banyak kegagalan,
saya mengecewakan, bahkan menurut saya sangat mengecewakan orang tua saya. Nah, saya mau itu jadi puncaknya, Kang. Oke. Di sisa waktu hidup saya, puncaknya jangan yang mengecewakan ya, tapi kebalikannya. Gimana saya jadi anak yang membanggakan. Memang jadi anak yang memang bisa memaksimalkan potensinya gitu. Oke. Di sisa waktunya, oke, saya gagal nih. Potensi yang terbaik saat itu saya lewati, saya sia-siakan. Nah, tapi di sisa waktu ya jangan gitu. Oke. Saya sudah tahu, kok jadi sedih ya? Saya sudah tahu tangisan orang tua saya. Saya sudah tahu kecewanya orang tua saya. Kayaknya jangan keulang lagi deh, Kang. Kalau boleh tanya, tadi kan kita sempat bahas soal ini ya, orang yang jualan di luar negeri bukan di Indonesia. Pertanyaan saya ada beberapa, Kang. Yang pertama, apakah brand Indonesia sebetulnya punya kualitas untuk akhirnya bisa go abroad to market luar negeri, Kang? Bisa banget, Kang. Dan Oke. saya menyaksikan langsung, bisa, Kang. Maksudnya kayak contoh aja, banyak sepatu hasil Cibaduyut tapi yang premiumnya itu laris banget di negara-negara tetangga deh, Singapura, Malaysia. Padahal rasanya orang-orang Indonesia tuh nggak beli brand-brand itu. Malah Oke. mereka belinya brand-brand luar gitu. Oke. Kalau misalkan orang-orang Indonesia bikin produk, biasanya yang jadi masalah apa? Yang biasanya masalah. Iya, maksudnya masalahnya apa sehingga akhirnya mungkin nggak bisa sampai ke market luar negeri? Kan ada yang kualitas tuh bisa sebetulnya. Ya, Tapi ya kalau kita mungkin yang dengar podcast ini kan macam-macam ya, Kang. ya. Ya, mereka tentunya pengen belajar apa yang harus mereka lakukan supaya ya bisnisnya jadi lebih baik. Biasanya kesalahannya tuh di mana kalau orang bikin brand atau produk? Kesalahannya kadang tergantung sini, ini usahanya beda-beda ya. Kayak contoh saya cerita mungkin Fashion banyak ya? fashion ya. Kayak contoh, saya ketemu brand owner fashion yang di umur 20-an, dia bodo amat soal market. Yang penting idealisme saya keluar. Oke. Nah, oke lah kalau ternyata idealismenya itu pas dengan marketnya. Nggak jadi masalah. Tapi yang udah-udah banyak juga yang akhirnya setahun 2 tahun hilang brandnya. Oke. Nah, beda juga sama ketemu yang brand-brand owner yang sekarang sudah mau 40 umurnya, mau 50, itu kadang sekarang udah mulai berkurang idealismenya. Idealismenya udah nggak cuman saya harus ngeluarin produk yang bagus, tapi saya harus ngeluarin juga produk yang bagus, tapi juga diterima sama market, dan akhirnya laris. Oke. Idealisme itu penting atau tidak, Kang? Penting menurut saya, tapi ada tempat-tempatnya. Ada tempatnya. Ada tempat. Contohnya bisa dijelasin, Kang? Yang mungkin pernah Akang tangani secara langsung. Contoh kalau misalnya Kang Ibam update soal sekarang itu lagi rame-ramenya untuk orang, yuk jualan nggak lagi di marketplace. Oke, ya lagi ramai sekarang, betul. Nah, lagi rame kan, karena biaya admin yang tinggi dan Ya, sebagainya. potongannya kegedean. Ya, Ngapain jualan di marketplace gitu. ya, dan sebagainya. Menurut Akang gimana? Nah, ya kalau misalnya kita langsung punya ego bahwa oh ini ketinggian, udah kita nggak usah lagi jualan marketplace. Nah, pertanyaannya, Mau jualan di mana? mau jualan di mana, Laku apa kagak? laku apa enggak, siap apa enggak. Tapi saya jujur, saya yakin bahwa kita tanpa marketplace pun bisa berhasil. Oke. Tapi jangan lupa berbagai persiapannya, berbagai tantangannya. Ketika belum siap apa dan sebagainya, jujur menurut saya paling mudah itu jualan di marketplace. Oke. Nah, justru kalau misalnya berani untuk keluar dari marketplace, itu siap juga dengan tantangan yang lebihnya. Tapi saya sangat menyarankan untuk memang kita independen. Brand itu bisa berdiri kokoh dengan tokonya sendiri, dengan website platformnya sendiri. Itu memang cita-cita saya juga. Maksudnya semua klien pun juga saya harapkan itu bisa seperti itu. Tapi menurut saya ada fase-fasenya. Kalau belum siap ini dan itu, jangan sampai salah langkah. Oke, kalau Akang ngasih tips ke orang-orang yang mau jualan, khususnya fashion ya, Iya. Apa yang harus diperhatikan untuk akhirnya membangun produk, dan apa yang harus diperhatikan untuk akhirnya bisa memarketingkan produk? Kita bagi jadi dua begitu, Kak. Oke. Lumayan nih pertanyaannya udah belum Iya. siapkan jawabannya. Tapi kalau saya singkat cerita, saya coba spontan untuk jawab. Yang paling mudah adalah bagaimana kita pertama mengerti dulu. Kalau tadi jawabannya bagaimana bisa memarketingkan ini dan itu ya, kayak mencapai pencapaian yang kita harapkan. Berangkat lebih mundur lagi adalah saya punya kalimat dapat dari Ivan Meisner, kalau misalnya tahu, itu salah satu foundernya BNI. Tapi ternyata saya dulu punya mentor, beliau tuh ngomongin hal-hal itu. Namanya Jamal Mirdad, mentor saya dulu. Beliau suka ngomong kayak gini, people don't care how much you know until they know how much you care. Nah, jadi orang tuh nggak peduli seberapa kita tahu, kita paham apa dan sebagainya, tapi sampai unless they know how much you care. Ketika ternyata kita berangkat itu dari kepedulian kita, dari kita memang sayang dan sebagainya. Nah, dari situlah ketemu, Kang. Jadi ketika saya mencoba untuk saya ini kita hubungan nggak transaksional.
kita ini hubungan, saya dengan klien saya ngerasa memang saya, kalau kebetulan misalnya klien itu orang yang lebih dewasa dari saya merasa saya adiknya gitu. Dan dengan apa yang saya pahami, saya mencoba untuk masuk ke dalam dan saya peduli dan sayang dengan bisnisnya. Nah dari situ akhirnya saya kemana-mana gitu Kang. Nah ketika kita melihat market dan sebagainya, kita coba dalami itu dan disitulah ketemu gitu Kang. Jadi mungkin jawabannya ini sepertinya jawabannya rasanya umum deh. Bahkan agak apa tuh bahasanya zaman sekarang tuh ceringe. Tapi menurut saya justru itu yang itu yang menjadikan itu apa ya? Kebersihan saya datang dari situ Kang. Dari kepedulian akan memang market itu butuhnya seperti itu. Kayak contoh gini Kang. Kalau ditanya brand lokal tadi bikin barang premium dengan harga 2 juta misalnya. Bisa nggak ditanya? Bisa. Bisa. Nyanyiin produk-produk impor dari luar, brand luar bisa. Bisa. Nah, tapi kenapa brand-brand yang berhasil, terususnya tadi lah misalnya klien Nextcomers, kok bisa sih jadi top 1 yang tadinya enggak gitu, dengan omset bisa miliarannya bahkan bukan per bulan tapi per hari. Kok bisa? Ya karena ternyata kita mengenal konsumennya seperti apa. Memang misalnya ternyata daya belinya, misalnya kita ngomongin jaket, ternyata daya beli yang sweet spotnya di Indonesia itu dengan harga 300 ribuan. Nah tapi gimana caranya dengan harga jual 300 ribuan, kita dapat kualitas yang terbaik dari harga tersebut. Nah jadi memang mengenal lebih dalam, terjun, benar-benar datang dari kepedulian kita melihat konsumen seperti apa, dan kita jadi konsumen seperti apa gitu. Di situ sih kuncinya sih Kang. Kalau soal memarketingkan produknya Kang, karena saya kenapa ada pertanyaan kayak gini, di dunia digital saat ini seringkali orang ya terlalu gembar-gembor dan banyak gula-gulanya lah Kang, kurang lebih gitu. Nah, dalam pandangan Akang, sebetulnya memarketingkan produk yang baik itu seperti apa sebetulnya? Memarketingkan, kalau saran saya jujur malah mundur lagi. Kalau kita memang orang yang baik, artinya kan usahanya juga harusnya baik. Nah, karena menurut saya memarketingkan itu hanya di awal aja. Tapi marketing yang panjang selamanya, akhirnya orang mau beli kembali, orang percaya dengan kita dan sebagainya, itu kan perjalanannya panjang kan. Bukan cuma kita memarketingkan, toh laku, terjual, ternyata kan setelah itu nggak cuma situ. Ternyata produknya juga harus bagus. Dan ternyata kalau misalnya pun kejadian ada apa-apa, konsumen itu nanya, ngechat lah misalnya ke adminnya, atau bahkan juga sekarang di era personal branding, nanya, negur langsung ke brand owner dan sebagainya. Nah ketika kita terus tetap jadi orang yang baik, artinya kan kita juga terus upgrade, mau juga melayani dan sebagainya. Di situ sih Kang. Dan tapi maaf nih kalau boleh dikat, saya jawabnya tuh pengen merangkainya bagus, tapi kayaknya kurang bagus. Tapi intinya, lanjut aja Kang. Tapi intinya adalah kalau kita rasanya sudah punya niatan baik dengan tujuan yang baik dan kita mau berproses dengan cara-cara yang baik, akhirnya itu ketemu gitu kan. Jadi kalau tanya ngomongin marketing yang sekarang saya ngerasa oke, hasilnya memang pencapaiannya luar biasa dari Nextcomers. Tapi saya nggak ngerasa kita ada hal yang sangat luar biasa yang kita lakukan. Yang kita lakukan tuh rasanya membumi gitu kan. Memang mengenal brand ownernya, kita kenal dengan marketnya, kita pelajari itu semua dan akhirnya mencapai gitu. Dan bahkan sekarang kalau ngomongin eranya kita sekarang digital marketing, itu semuanya serba otomatis kok Kang. Semua kita sudah ada toolsnya, alatnya. Toolsnya ada dan sebagainya. Nah sekarang justru hebatnya apa digital marketing agency? Dan ternyata hebatnya itu adalah yang sekarang kita perlu naik level, bukan cuma sekedar bisa setting iklan Kang. Memang kita harus tadi paham marketnya. Nah gimana kita mau paham kalau kita tidak mau memahaminya? Bagaimana kita juga bisa memarketingkan produk yang bagus, atau gimana? Kita pengen berhasil marketingnya, tapi kita sendiri sudah tahu bahwa ini produk ini tidak oke. Kalau saya tuh memperhatikan itu semua Kang gitu. Tips untuk teman-teman yang berwirausaha Kang? Tips buat teman-teman yang berwirausaha yang sudah pasti jangan pernah menyerah. Selagi masih hidup kayaknya teruslah berjuang. Soal tujuan, soal apa, saya mendoakan sebagainya terwujud nyata indahnya, tapi saya cerita bahwa rasanya tidak ada hal yang mudah. Kalaupun mungkin saat ini ada yang mudah, kayaknya nanti juga ada kesusahan di tempat lainnya. Yang terpenting adalah kita terus berproses dan siap-siap dengan momentumnya. Maksudnya dalam artian kayak tadi saya cerita bahwa kita harus tetap adaptif. Kayak contoh tadi, Nextcomers kan starting
tadinya bukan agensi yang jualan di marketplace. Tapi ketika saya masuk apa dan sebagainya, kita harus shifting deh. Kita jangan jadi agensi yang gengsi dengan marketplace. Akhirnya kita berubah dan ternyata yang tadinya dari agensi yang mungkin belum terlalu terkenal, akhirnya jadi terkenal. Dan ternyata pencapaiannya juga bagus. Nah saat ini sekarang, marketplace bahkan isunya kan banyak yang mau ditinggalkan. Nah, teruslah adaptif. Teruslah dan jangan pernah menyerah. Kalau memang saat ini kita di sini posisinya sudah di puncak, ya mungkin ini bukan puncak-puncak teratasnya. Ada lagi puncak-puncak lain yang perlu kita capai. Kalau memang ternyata prosesnya harus turun gunung dulu, ya sudah nikmati prosesnya. Kita naik lagi ke puncak. Ya syukur-syukur kalau kita bisa langsung ke puncak dan ke puncak lagi ya. Nah, saran saya seperti itu. Terus adaptif, jangan pernah menyerah. Kenapa namanya juga Next Commerce? Itu tuh sebenarnya juga bagian dari visi. Next Commerce itu dari turun 2 kata kan, yang satu next, yang satu commerce. Kita punya doa, bagaimanapun perdagangannya berikutnya, insya Allah kita ada. Kita akan terus adaptif. Nah, jadi visinya ya adalah ya kita terus berjuang dan kita adaptif, terima inovasi dan sebagainya. Kalau ada orang yang ngerasa gagal gitu ya Kang ya, dalam hidupnya, terus udah nggak mau berjuang lagi, Kang pengen bilang apa ke orang itu? Jangan. Pada akhirnya kamu akan menyesalinya, dan mungkin juga ketika nanti kita sudah meninggal, kita sudah mati, kita akan dibukakan bahwa ternyata kita bisa melakukan ini itu, banyak potensi yang ternyata bisa kita lakukan, dan kita menyia-nyiakan, kita yakin kita akan sangat menyesal. Dan jangan sampai itu kejadian, jangan sampai kita sesali itu, karena di dunia ini pun juga selama kita menjalani, kita sudah menyesali itu. Tapi saya merasakan, saya sudah cerita banyak kegagalan saya, dan saya rasa kalau tanpa kegagalan itu, kayaknya saya tidak akan ada di posisi yang sekarang. Oke, Kang. Ya. Kalau misalkan ditanya, di titik sekarang Next Commerce sudah bisa dikatakan punya banyak prestasi. In the next 5-10 years, apa yang sebetulnya jadi targetnya Next Commerce? Jujur, saya nggak mau cuman top di platform TikTok doang, Shopee doang, kayak gitu dan sebagainya. Jujur saya memang memang mau lebih-lebih lagi, Kang. Memang benar-benar bisa membantu banyak brand, memang bahkan juga di luar platform gitu, Kang. Makanya saya sekarang kenapa juga ketemu sama Kang Ibam, salah satunya adalah saya ingin memperluas jaringan, Kang. Saya ingin lebih dikenal, saya ingin punya akses lebih sehingga bisa bantu banyak orang, dan dengan kemampuan saya yang sudah sampai level ini, kan pastinya masih banyak tuh brand-brand juga yang masih di bawah gitu. Nah, saya akan bercerita, saya akan membimbing gimana caranya bahwa kalian bisa kok jadi brand-brand itu berikutnya. Dan bisa bukan hanya top di Indonesia, jualan dan sebagainya, tapi kita juga kejar penjualan-penjualan di negara-negara lainnya. Terakhir, kalau misalkan ada teman-teman di sana, yang di luar sana, yang saat ini masih belum menentukan jalan hidupnya mau kemana nih, Kang? Mau wirausaha, mau nggak wirausaha. Ya, menurut Kang Oki, kalau ada orang punya pilihan banyak, sebetulnya apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa pageh gitu, bisa punya ketetapan, ya udah saya pilih, dan kemudian akhirnya menjalani itu semua. Oke. Kalau menurut saya, tiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Kita bisa milih mau rezeki yang mana, kita mau jadi apa dan sebagainya. Tapi saran saya, sebenarnya modal yang termahal yang jangan sampai kita sia-siakan adalah waktu. Untuk apa kita jadi perusahaan besar, di 10 tahun lagi kita baru memulai. Kalau menurut saya, justru karena kita bisa jadi pengusaha yang besar di 10 tahun kemudian, mungkin kita memulainya dengan kerja hari ini. Menurut saya modal paling besar dan jangan disia-siakan adalah waktu itu. Dan memulai dengan apapun yang kita bisa lakukan hari ini. Kalau tadi saya cerita, saat itu ketika ada momentum jadi driver, saya jadi driver, kan. Ketika ada momentum jualan keripik, saya jualan keripik. Apapun itu dan sebagainya. Ketika kita mau cari yang terbaik, apalagi langkah-langkah berikutnya, itu bisa dipikirkan sambil jalan kok. Selagi memang itu kan pilihan yang sebenarnya juga bukan pilihan yang... Lain cerita kalau kita misalnya jalurnya salah gitu ya, jalur kriminal, bahkan mencuri, apa yang kayak gitu-gitu, itu kan udah difilter, itu kita lewatin. Selagi kita memang kerja yang baik, kerja yang halal dan sebagainya, lurus-lurus aja, jalanin aja sih. Kalau misalnya tadi bingung ya, kita mau ngerjain apa nih? Ada banyak pilihan, mulai dengan apa yang paling kamu bisa dan kamu paling enjoy aja lakuinnya. Oke, itu obrolan kita dengan Kang Oki. Tepuk tangan untuk Kang Oki. Hatur nuhun sudah hadir, Kang. Oke, makasih Kang. Hari ini kita banyak dapat dari Kang Oki ini inspirasi. Hari ini kita dapat dari Kang Oki banyak inspirasi, dan
Ya tentunya kita sama-sama doakan Kak Oki sehat selalu dan semoga usahanya juga makin melesat Amin. dan akhirnya bisa punya manfaat buat banyak orang. Itu aja dari kami, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah, terima Dadah. kasih.